Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini. Yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atasnya kepalanya ada 7 mahkota. Dungi tarida mapartina dana asing di langit, ima sada naga nabulun songon api. Itu do, uluna 10 tandukna, itu tupal harajaun di akka udunai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah peperangan rohani. Penglihatan ini mewakili peperangan rohani antara kebaikan dan kejahatan, antara Kristus Yesus dan musuh-musuhnya yang juga melibatkan umatnya. Dalam penglihatan ini, Yohanes melihat naga merah yang besar menampilkan setan atau iblis, musuh Allah dan musuh umatnya. Ada wanita yang disebut dalam nats ini melambangkan umat Allah, orang yang setia kepadanya. Peperangan rohani ini melibatkan kuasa-kuasa gaib yang bertentangan satu dengan yang lain. Renungan ini adalah bahwa kita sebagai umat Allah harus menyadari bahwa adanya peperangan rohani yang terus berkecamuk di sekitar kita. Musuh kita, iblis setan, akan berusaha merayu, membujuk dan menghancurkan iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ia menggunakan segala cara untuk menghentikan pertumbuhan dan keberhasilan kita dalam hidup kekristenan. Namun saudaraku, kita tidak sendiri dalam peperangan ini. Ada Yesus bersama kita, sang pemenang, yang telah memenangkan kemenangan mutlak atas setan lewat apa saudaraku? Lewat kematian dan kebangkitannya. Inilah kekuatan dan perlindungan kita. Dalam Kristus kita memiliki kekuatan untuk melawan dan mengalahkan musuh-musuh kita. Kita juga memiliki Roh Kudus yang mendampingi, yang dapat membimbing kita dalam perjalanan kita. Karena itu nats ini, renungan ini mengingatkan kita untuk tetap teguh dan beriman, hidup dalam Tuhan. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan-perlengkapan rohani Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita katakan itu seperti yang diucapkan oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 18, itu adalah perlengkapan rohani. Kita harus mengandalkan perlengkapan itu, berdoa dan tekun, mengikuti perintahnya dan terus hidup dalam kasih dan kebenaran. Selama kita tinggal di dunia ini, peperangan rohani itu akan terus berlanjut. Namun kita memiliki kepastian di dalam Kristus, kita akan menang. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tetapi iman itu akan membangkitkan dan mengalahkan musuh-musuh kita. Karena itu saudara-saudaraku, kita mau diajak dalam peperangan ini mengandalkan iman kita kepada Tuhan. Dan justru disinilah kita diajak untuk memahami bahwa kita adalah para pejuang-pejuang kerohanian yang dapat mengalahkan segala setan. Kita hidup di dunia ini terus-menerus, dan kita harus berusaha untuk dapat menang dalam peperangan itu. Saudaraku, dalam penglihatan ini, iblis juga terlihat digambarkan sebagai naga merah besar dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Dialah simbol musuh kita, setan, yang terus bekerja melawan kita, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan menggunakan segala cara, mencuri dan menipu dan menghancurkan iman hidup kita. Namun dengan firman Tuhan mengingatkan kita, peperangan rohani idealah nyata. Mari kita siap berperang dan angkat imanmu dan angkat firman Tuhan sebagai senjatamu, maka kita akan menang melawan peperangan ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melawan iblis, melawan godaan, dan melawan segala kejahatan. Dengan firman-Mu kami dapat mengalahkannya. Amin.